Marilah kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya kepada saudari, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat, Pak. Dengan ini, sidang ujian komprehensif secara terbuka dengan nomor sidang 68 saya nyatakan dibuka secara resmi. Serta sidang dan saudara-saudara, pada hari ini, Senin, tanggal 2 Oktober 2017, pukul 9:08, sidang ujian komprehensif tugas akhir skripsi mahasiswa perguruan tinggi Raharja dengan judul Pengembangan PEN Plus atau penilaian plus berbasis PU Board Publik menggunakan IAII untuk meningkatkan efektivitas pribadi Raharja di perguruan tinggi atas nama NEM NIM 13114768850 jurusan Sistem Informasi Konsentrasi Sistem Informasi Manajemen. Sidang ujian komprehensif ini terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pertama presentasi dari peserta, sesi kedua tanya jawab antara Dewan Penguji dengan peserta. Sebelum sesi pertama dimulai, saya akan membacakan riwayat akademik peserta, proses pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung dengan objektif sebagai berikut. NIM 131476850, nama NEM jurusan Sistem Informasi Konsentrasi Sistem Informasi Manajemen, IPK terakhir 3,34. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dukung penilaian objektif, saudari mendapatkan nilai objektif sebesar 95. Peserta sidang dan saudara-saudari, sesi pertama dimulai. Pada peserta, saudari dipersilahkan menyampaikan presentasi dengan waktu yang diberikan selama 15 menit. Dipersilakan. Suaranya kurang dekat mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak kepada Mang Moy dan juga kepada rekan-rekan yang telah bersedia hadir menyaksikan sidang komprehensif pada hari ini. Di dalam dunia pendidikan, informasi penilaian merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan guna menjadi tolak ukur agar bisa mengetahui informasi penilaian. Bagaimana terdapat dalam perguruan tinggi Raharja terdapat 6 proses penyampaian informasi nilai sampai dengan mahasiswa bisa mengetahui informasi nilai secara keseluruhan. Di antaranya adalah dosen mengatakan atas hasil penilaian kepada RPU, kemudian RPU akan menginputkan nilai sebagai proses penyimpanan data. Selanjutnya RPU akan memfotokopi semua kertas yang telah diberikan oleh dosen. Setelah itu akan diberikan kepada pihak resepsionis untuk proses penempelan pada mading. Namun sebelumnya harus diketahui dan dapat dibayangkan ya, 1 kali UTS terdapat 388 kelas dan 1 kali UAS terdapat 413 kelas. Ada beberapa kertas yang harus ditempel pada mading. Setelah semua kertas ditempelkan pada mading, maka mahasiswa bisa mengetahui informasi nilai secara keseluruhan dengan cara datang ke kampus dan mengantri di mading. Bayangkan, hanya ingin mengecek nilai harus datang ke kampus, sungguh tidak efektif kan? Sampai dengan mahasiswa mengharapkan adanya sebuah media online yang dapat mengakses nilai secara keseluruhan. Dan kini keinginan mahasiswa telah terkabul dengan adanya VBoard Public PEN Plus, di mana dosen cukup dengan menginputkan nilai pada PEN Plus, kemudian mahasiswa akan menerima notifikasi melalui email info masing-masing. Dia cukup dengan 4 langkah mudah, di antaranya mahasiswa cukup dengan mengakses PEN Plus, kemudian klik VBoard Public, inputkan kode kelas yang ingin mahasiswa cari, lalu enter, maka mahasiswa bisa mengetahui informasi nilai secara keseluruhan. Baik itu UTS, UAS, tugas mandiri, serta nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata di kelasnya. Mengapa mahasiswa perlu mengetahui informasi nilai secara keseluruhan? Karena dalam perguruan tinggi Raharja ini menggunakan penilaian standar deviasi.
Selama penelitian ini, Neng mendapatkan motivasi dan keyakinan dari field yang dilontarkan oleh Angelina Duckworth yang menyatakan bahwa prediksi keberhasilan yang signifikan dan penting itu bukan dari kecerdasan sosial, bukan dari penampilan, bukan dari kesehatan ataupun IQ. Hal itu berawal dari tekad. Maka tekad perlu ditanamkan dalam diri manusia agar kita dapat survive di kehidupan ini. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan di sini ada Neng dengan NIM 1311476850, jurusan Sistem Informasi, konsentrasi Sistem Informasi Manajemen. Kurang lebih penyampaiannya membutuhkan waktu 15 menit dengan total slide sebanyak 30 slide. Di penelitian ini juga Neng tidak sendiri, banyak sekali diberikan arahan dan dukungan dari pembimbing. Di antaranya adalah pembimbing pertama Neng ada Bapak Insinyur Untung Raharja MM selaku pembimbing pertama. Yang kedua ada Ibu Kurtul Aini Eskom FPI selaku pembimbing kedua, dan ada stakeholder yang begitu baik hati yaitu Ibu Diah Aryani SDM Hall. Pemplus merupakan media penginputan nilai yang dapat dilakukan oleh dosen dimanapun dan kapanpun. Pemplus juga banyak sekali membentuk peran akademik, di antaranya dosen, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa dosen dapat menginputan nilai dimanapun dan kapanpun. Yang kedua adalah pihak RPU. RPU dapat mengupload jadwal ujian mahasiswa dan dapat mengupload jadwal absen mahasiswa. Yang ketiga adalah kajur atau kepala jurusan, dapat dengan mudah memonitoring dosen binaannya untuk proses penginputan nilai, apakah dosen yang terkait sudah menginputan nilai atau belum. Yang terakhir adalah mahasiswa. Tentunya mahasiswa dapat mengakses nilai pada saat ini sebelum adanya fiber public dengan SIS+. Namun di sini mahasiswa hanya bisa mengetahui nilai pribadi, tidak bisa mengetahui informasi nilai secara keseluruhan. Dari sini timbul pertanyaan, apakah peran Pemplus sudah optimal bagi mahasiswa? Hal itu yang akan dibahas. Lalu, apa yang dilakukan untuk membuat peran Pemplus semakin optimal dengan menerapkan fiber public Pemplus? Apa sih yang dimaksud dengan fiber public Pemplus itu? Fiber public sebuah pengembangan fiber yang terdapat dalam sistem Pemplus yang dapat diakses oleh mahasiswa tanpa harus login terlebih dahulu. Namun, mahasiswa bisa mengetahui informasi nilai secara keseluruhan. Begitu UTM, UAS, tugas mandiri, nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai yang tepat di kelasnya. Selanjutnya terdapat 7 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah ruang lingkup, yang ketiga adalah permasalahan, yang keempat pemecahan masalah, yang kelima adalah strategi proyek, yang keenam adalah kontribusi, dan yang terakhir implementasi. Terdapat latar belakang dengan adanya fiber public ini, yaitu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2016, tepatnya berada dalam bab 4 pasal 5 ayat 5 yang menyatakan bahwa prinsip penilaian adalah terbuka. Itu artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan semua pengambil keputusan harus diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Selain dari menurut Kemendikbud, ada juga menurut teori yang mendukung dari adanya fiber public ini, yaitu menurut Ivan Lagonya Marvin dan Langit yang menyatakan bahwa kepuasan mahasiswa harus menjadi dasar dari kepuasan manajemen, sehingga perguruan tinggi harus menjadikan kepentingan mahasiswa sebagai suatu sasaran yang berdasar. Adapun pembatasan dalam penelitian ini atau yang sering kita ketahui dengan ruang lingkup, terdapat 4 ruang lingkup. Yang pertama adalah penelitian dilakukan di perguruan tinggi Raharja, kemudian penginputan nilai hanya dapat dilakukan oleh dosen. Di fiber public hanya menyampaikan informasi mengenai mahasiswa aktif sesuai dengan tahun ajaran yang sedang berjalan. Kemudian fiber public juga hanya menyampaikan informasi nilai sesuai dengan kelas aktif pada tahun ajaran yang sedang berjalan juga. Yang ketiga terdapat ruang lingkup, permasalahan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi bahwa terdapat 6 rule proses manual penyampaian informasi nilai sampai dengan mahasiswa bisa mengetahui informasi nilai. Terdapat kendalanya, antara lain kertas yang mudah rusak karena ditempel pada madi, kemudian tidak jelas karena merupakan hasil fotokopian dan hasilnya akan seperti ini yang ditempelkan pada madi. Selain itu terdapat kendala yaitu proses yang bertele-tele dan banyak sekali memakan waktu dan biaya. Dari segi mahasiswa terdapat permasalahannya yaitu ketika mahasiswa ingin mengetahui informasi nilai secara keseluruhan, mahasiswa harus datang ke kampus dan menghampiri mading-mading yang ada di perguruan tinggi Raharja. Selanjutnya terdapat pemecahan masalah.
dalam bentuk video. Namun sebelumnya terdapat permasalahan selama PEM Plus sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Permasalahannya adalah ketika dosen telah berhasil menginputkan nilai pada PEM Plus, kemudian berhasil submit nilai, maka mahasiswa akan menerima notifikasi melalui email info masing-masing. Selanjutnya, mahasiswa akan mengakses Sisplus untuk melihat nilai, namun di sini hanya nilai pribadi, tidak bisa boleh nilai tertinggi atau terendah. Timbullah permasalahan yang ketiga, yaitu mahasiswa bertanya-tanya, berapakah nilai tertinggi dan berapakah nilai terendah di kelas saya? Saat ini telah ada solusinya, yaitu dengan adanya Freeboard Public PEM Plus. Cukup dengan mahasiswa mengunjungi PEM Plus, kemudian klik Freeboard Public. Selanjutnya, inputkan kode kelas yang ingin mahasiswa cari, maka mahasiswa akan mengetahui informasi nilai secara keseluruhan. Begitu UTS, UAS, tugas mandiri dengan keterangan NIM mahasiswa, serta mengetahui nilai tertinggi, terendah, dan nilai rata-rata di kelasnya. Kini mahasiswa bisa mengetahui informasi nilai dengan mudah dan gampang. PEM Plus